Mbak Rema. Halo Zizi. Apa kabar? Baik. Lama ya nggak ketemu ya. Aduh lama banget Mbak, bener-bener deh Mbak Rema udah lama nggak di Jakarta, soalnya makin susah ketemuannya. Terakhir kan kita yang foto-foto bareng itu loh. Habis Iya. itu aku nggak ke Jakarta lagi tuh habis itu tuh. Oh, yang pemotretan rame-rame? Iya, itu. Kalau Mbak, itu aku baru tahu aku hamil Yoji. Oh, iya ya. Pemotretan itu ternyata aku udah hamil 4 minggu. Oh gitu. Udah. Untung nggak mabok ya awal-awal ya. Iya, untung juga. Tapi hamilnya Zizi ini ya, maksudnya nggak yang resek gitu ya, yang mabok, yang bau-bau apa, makannya milih-milih gitu nggak sih? Enggak. Atau lesu atau enggak, atau tetap semangat aja gitu? Enggak, dulu lumayan hamil badak sih aku Mbak. Sampai 8,5 bulan aku masih siaran full. Oh bagus itu. Masih siaran di net, baru cuti tuh 2 minggu sebelum lahiran aja pokoknya. Cuma ya efeknya gitu, abis lahiran agak-agak ngerasa jumpalitan banget, mood swing, soalnya terlalu jomplang kali ya, yang tadinya sibuk banget tiba-tiba langsung dep gitu di rumah. Baby blues nggak itu? Baby blues nggak itu? Lumayan. Ya nangis nggak sih? Nangis gitu nggak sih? Nangis Mbak, ada banget deh momen itu. Aduh panjang kalau diceritain nanti ya. Curhatnya itu ini ya. Curhat sama emak ya. Iya banget, aduh butuh banget deh curhat ini. Curhat transisi. Iya. Mbak Rema gimana, lagi sibuk apa sekarang Mbak? Sibuknya ngurus anak-anak aja sih, ibu rumah tangga, 24 jam ibu rumah tangga. 24 jam udah full time mom ya sekarang ya. Tapi kan Mbak Rema bisnis juga, bantuin suami di Palembang. Masih, tapi sekarang udah nggak ke kantor lagi, hamil anak kedua aja masih ke kantor, hamil anak ketiga ini udah benar-benar di rumah. Karena apalagi sekarang kayak gini kan, kebanyakan kontrol di online, terima beberapa orderan kan juga masih online. Mbak Rema tuh apa sih bisnisnya, lupa deh aku Mbak. Banyak bisnis, banyak sih. Kompleks. Kalau aku sih lebih ke swalayan, di minimarket. Oh iya benar, minimarket. Oh oke. Jadi Mbak Rema udah fokus di anak-anak tapi sekarang jadi udah nggak bantuin suami sama sekali lagi. Masih orderan teman-teman yang online kan, kebutuhan ini kan sembako kayak gitu. Bisa kita terima order, nanti anak buah yang siapin, kita ada jasa antar juga. Tapi masih cuma lokal sih, cuma di Palembang aja. Kangen nggak Mbak ke Jakarta dan semua hiruk pikuknya? Kalau sekarang ke Jakarta pasti repot bawa anak. Iya sih, lagi kayak. Tapi suasananya di Jakarta memang ngangenin ya. Kalau misalnya mau pergi sendiri juga aku nggak mungkin banget, pasti sama anak-anak kan. Kemana-mana aku ini bener-bener sepaket, kemana-mana sepaket. Mau ke dokter gigi sepaket sih, bayangin. Mau imunisasi yang kecil, yang 2 ikut. Begitu aja kemana-mana, mau ada acara ulang tahun, acara kondangan. Tapi kondangan sering nggak datang sih, suami sering datang. Tapi kalau bisa keluarga dekat gitu ya semua, pokoknya dimanapun itu serompi ini berangkat. Dan Mbak Rema ngurus sendiri ya? Ada pakai neni nggak Mbak? Atau nggak ada neni, nggak ada pembantu. Pembantunya cuma cuci baju, setrika. Pulang hari berangkat. Datang pagi, pulang jam 1, jam 2 gitu. Jadi full sama anak-anak. Kenapa Mbak nggak mau ada yang bantuin? Belum perlu sih. Sombong ya, belum perlu. Nggak apa-apa kan, habis kan orang-orang beda-beda kan, ada yang justru pengen. Aku nggak tahu sih, aku tuh nggak suka ya. Anakku tuh terlalu dekat dengan orang lain, apalagi itu pembantu ya. Kayak misalnya masih baby. Dulu sempet pakai suster waktu awal-awal itu. Dari Jakarta lagi susternya. Pokoknya dia kayaknya udah profesional. Cuman nggak tahu kenapa aku nggak senang aja gitu. Anakku terlalu digendong sama dia. Terus caranya nggak sesuai dengan yang aku harapin. Daripada aku ngomelin, ngocehin, mending aku rawat sendiri aja deh. Dan aku juga belajar gimana untuk mereka nggak rewel. On time ngasih susu, ngasih makan. Jadi kalau misalnya rewel gitu ya, tahan-tahanan deh. Kamu yang bisa diam atau aku yang kewalahan. Jadi lama-lama aku ngerti juga anak ini harusnya diapain biar dia nggak rewel. Apalagi anak pertama tuh jarang banget. Udah tahu waktunya apa tuh, jadi kita bisa handle sendiri gitu. Iya. Hebat Mbak Rema. Mbak Rema, tapi inget nggak sih waktu pas zaman di Jakarta dulu? Apa Mbak memori di Jakarta yang Mbak Rema paling inget pas zaman Putri? Zaman Putri memorinya banyak banget, tapi memori yang paling menyentuh, yang paling senang tuh aku adalah kelas-kelas sama Pak Raharjo.
Dengan Pak Raharjo itu kan aku deket Pak banget Raharjo sih. almarhum ya Mbak. Apalagi kan aku nggak ada keluarga di sini. Jadi kalau misalnya ada waktu luang itu, kalau waktu luang tuh aku kesana makan siang. Cuman cemil singkong goreng, buka deh bikin singkong goreng. Terus lebih mendengarkan cerita pengalaman hidupnya Pak Raharjo. Itu aku senang banget, aku berkesan banget. Apalagi pas ketika habis turun dari Miss Universe di airport itu yang lagi rame-rame gara-gara aku pakai tupis itu, yang jemput Pak Raharjo loh Zi. Pak Raharjo satu orang yang jemput aku pakai mobilnya Pak Raharjo, bayangin. Ya Allah. Ya ampun, itu Pak Raharjo udah nganggap Mbak Rema kan Pak Raharjo tuh, Pak Raharjo nyetirin mobil loh Zi. Pak Raharjo nyetirin mobil loh Zi. Bayangin. Hebat. Pak Raharjo aku masih aktif kelas sih. Cuma putri-putri yang udah makin kesini Pak Raharjo udah kuat juga kayaknya ya. Waktu pas dia. Dulu ngerasa nggak sih kamu kalau misalnya lagi ada kita persiapan untuk speech gitu ya, pidato, itu harus coba belajar baca itu berkali-kali berulang-ulang nggak sih? Iyalah, kan Pak Raharjo Pak Raharjo yang supervise semuanya. Iya, sampai aku tuh pengen nangis rasanya, kenapa sih diulang-ulang terus gitu? Kan udah benar Pak, ya nggak apa-apa Raima, biar kamu tuh benar-benar menghayati ya, masa ngulang-ngulang terus sampai mau nangis gitu loh, karena udah malam banget, udah jam 11, udah jam 12 gitu, masih udah capek, udah ngantuk, udah lapar. Itu acara buat nyiapin pidato apa Mbak waktu itu? Apa ya, acara Kiwanis kalau nggak salah, internasional gitu loh di Jakarta. Jadi sama Pak Raharjo itu benar-benar, banyak kok, nggak cuma itu, banyak banget sih setiap kali pidato yang beliau siapin harus dibaca berulang-ulang, intonasinya harus benar, spellingnya harus benar, penekanannya harus benar, benar-benar perfeksionis. Kan Pak Raharjo. Kayak guru public speakingnya putri-putri ya Pak Raharjo tuh zaman dulu. Pak Raharjo tuh benar, kalau misalnya teman-teman mesti nggak tahu ya Pak Raharjo ya yang menyiapkan semuanya. Terutama untuk pidato-pidato formal gitu ya, karena kan banyak pidato formal, tanya jawab juga Pak Raharjo nyortir sebenarnya sih. Kalau misalnya ada laporan dari Ciafron itu Pak Raharjo itu bisa mau ngecek dulu nih si putrinya udah kasih pertanyaan apa. Kalau pertanyaannya kayaknya nggak penting, nggak berbobot atau apa, dihilangin aja atau diganti dengan pertanyaan yang seperti ini. Tapi Mbak Raima termasuk orang yang ngikutin semuanya nggak? Zaman dulu. Ngikutin semuanya gimana? Ngikutin semuanya yang diarahin sama Pak Raharjo almarhum waktu itu. Aku ngikutin sampai akhirnya terjadi selisih gitu. Selisihnya kayak gini. Kalau Pak Raharjo pesannya ini harus dibaca, kamu harus pakai kertas baca gitu kan. Jangan tidak, dengan alasan menghormati, dengan alasan itu formil dan segala macam. Ketika di lapangan si Ciafronnya bilang, aduh Rema jangan baca dong. Ini kan banyak anak-anak muda, lebih baik kamu ini spontanitas aja, kamu ambil poin-poinnya kamu sampein. Aku bingung kan, aduh gimana. Tapi dia dipesenin Pak Raharjo begini. Cuman karena itu akhirnya aku nurut sama si Ciafron. Ada si Ciafron itu. Jadi aku nggak baca, cuman aku inget-inget aja, aku sampaikan sudah selesai. Terus Pak Raharjo tanya, Putri gimana? Nah aku kan nggak ngerti, aku ngomong jujur aja. Pak tadi itu karena acara anak-anak Pak, banyak remajanya, jadi Mbak ini saranin untuk saya ini aja, spontan aja, tapi poin-poinnya saya sudah sampaikan. Itu dia marah besar sih, dan akhirnya si Ciafron itu dikasih surat peringatan SP ya. Jadi aku tuh nggak ngerti kalau efeknya sampai sebegitu gitu loh, hanya karena aku tidak membaca kulkas itu. Nah, wow. Aduh itu aku nggak enak banget, aku serba bingung gitu. Karena si Ciafronnya juga nggak salah juga sih sebenarnya kan dia lebih mengkondisikan kan, tahu kondisinya gitu loh. Iya. Cuma salahnya Pak Raharjo merasa nggak dihargai, nggak dihormati, apalagi udah latihan udah memakan waktu yang cukup lama. Nah itu akhirnya Pak Raharjo marah. Aduh Mbak, kalau aku boleh share pengalamanku juga sih dulu pas zaman pelatihan sama Pak Raharjo, mungkin kayaknya aku jadi putri yang Pak Raharjo mungkin sebel banget kali ya sama aku. Aku tuh kerjanya gitu? Mbak, aku nggak pernah apa ya, kayak gitu. Jadi yang aku lakukan tuh yang kayak Mbak Rema lakukan itu, tapi bahkan aku nggak minta izin lagi. Di bawah. Aku merasa yang sesuai sama target audiensnya siapa ya aku akan izin gitu. Dan kan waktu zaman dulu Pak Raharjo kan
semuanya kan dipukul rata gitu, acara formal, acara semi formal, acara informal, semuanya pidatonya yang sangat-sangat kaku. Agak kaku gitu. ya. Kaku banget. Sementara zaman dulu aku umur 13 tahun, Mbak Rema, nggak itu bukan bahasa gitu loh rasanya. Jadi tuh nggak keluar dari mulut tuh nggak keluar. Karena aku improvisasi banyak banget. Karena sampai suatu hari akhirnya ketahuan. Sama aku kena marah sih. Tapi untung bukan karena bukan salah chevronnya ya, emang karena inisiatifku aja gitu. Abis itu yaudah deh lain kali aku lebih berhati-hati lagi kayaknya kalau kayak gini. Kalau aku sih lebih nurut ya dulu ya, karena nurut itulah jadinya akhirnya ada pemberontakan yang terjadi perselisihan gitu loh. Bahwa nurutnya kita ini kadang mereka memaksakan kita sekali gitu loh kan untuk nurutin. Perselisihannya sama siapa nih Mbak maksudnya? Ya banyak lah sih. Sama yayasan. Apa Mbak yang paling lumayan selisihnya? Apa ya? Lebih ke banyak kontrak juga, kontrak kayak misalnya kontrak nominal sekian gitu ya. Di perjanjian itu sekian gitu nominalnya. Ternyata dibuat untuk bertiga. Ya kita ngikutin aja, kita udah photoshoot, kita udah ini. Ternyata seperti itu. Banyak yang enggak. Jadi kayak itu loh sih, buku perjanjian, surat perjanjian, apa sih buku yang kita tanda tangan kontrak itu sebenarnya para atasan kita tuh mereka tuh nggak ngerti loh mereka tantangan apa, percaya nggak? Jadi pas kita bahas itu, kita ributin itu, mereka tuh kayak, oh ada begini ya, peraturan begini ya, ada ketentuan begini ya, gitu. Nyadar nggak kamu? Atau mungkin di zaman itu sudah banyak perubahan kali ya? Mulai dari jenis nominal kontrak itu sudah berubah. Banyak aku lupa deh pokoknya banyak banget selisih-selisih yang mereka tuh nggak ngerti apa yang mereka tanda tanganin gitu. Apalagi kita dikasih kontrak itu kan pas karantina awal kan, suruh baca sekilas, tanda tangan gitu aja kan. Sebenarnya banyak ketentuan-ketentuan yang nggak masuk akal dan nggak sejalan dengan yayasan. Kayaknya mungkin waktu zaman aku itu udah banyak diperbaiki dari karena efek zaman Mbak Rema. Karena tuh ribut banget sampai kita ada pengacara kan waktu itu. Dan Mbak Rema nggak sendirian kan, ada Kaduma, ada Ika Fiona. Bertiga, kita maju bertiga. Kalian, bener. Sampai dikumpul sama Bu Putri, Pak Megan, yang lain-lain itu bener-bener sampai ada dari pihak legal. Pokoknya tuh akhirnya ya mungkin dari situ lah mungkin udah banyak perubahan. Iya, aku inget zaman 2007 tuh Putri-Putri itu era pemberontakan sih Mbak, aku merasanya. Bener gak sih? Ya, iya sih. Iya. Maksudnya banyak dari segala sisi gitu loh, maksudnya dari mungkin kontrak lah, peraturan, kebijakan, lebih ke yang internal gitu ya nggak sih Mbak? Iya, ya karena kita nggak tahu, karena di kontrak itu benar-benar kita nggak sinkron, ini begini peraturannya, ini nyatanya begini, crash gitu. Kok aku pikir kok yang sebelumnya nggak pernah ini sih, nggak pernah komplainin apa salahnya di kita atau gimana, atau mereka ngikut aja atau mereka bisa nurut gitu loh. Kalau kita aku komplain ini nggak benar, nggak sesuai, aku nggak mau ngikutin kayak gini. Ya akhirnya ribut besar ya, pokoknya itu ribut besar. Sampai akhirnya mungkin ada marah ya, makanya aku sempat ngerasa kayak aku tuh jarang diundang lagi untuk karantina atau apa. Tuh kayak mungkin takut aku ngomongin sesuatu yang seharusnya tidak boleh mungkin. Maksudnya kan dari aku pulang Miss Universe itu kan sudah kayak aku ngerasa kayak di karantina sendiri gitu. Aku sudah diomong nggak boleh keluar, nggak boleh ketemu wartawan, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Jadi cuma di apartemen aja sendirian gitu. Sampai saking dongkolnya pun ketika nggak bikin Miss Universe aja aku nggak mau datang. Yang Dayana datang? Iya, yang di Taman Sari itu kan harusnya aku datang. Taman Sari, terus pokoknya banyak-banyak. Kayak gitu, tapi untungnya banyaknya udah. Karena apa? Karena pertama aku dimarahin karena swimsuit memang. Karena Mbak Rema pakai bikini. Awalnya juga karena aku kan gak mau berangkat ke Miss Universe. 2 hari sebelumnya aku udah bilang gak mau. Saya akan berangkat. Apapun yang jadi saya gak akan berangkat. Itu karena ribut-ribut di belakang kayak gitu. Ya karena kita tuh banyak persiapan sendiri gitu loh, Zi. Persiapan tuh lebih banyak di kita sendiri, secara personel ya. Dari duit juga kita juga banyak keluar sendiri. Terus juga kayak support saat itu gitu. Di supportnya tuh kurang kan, mereka hanya yang penting-penting aja gitu ya, kayak misalnya baju-bajunya itu mungkin untuk yang pesta-pesta atau yang lainnya kan kita harus support sendiri. Aksesoris, kebetulan Chevronnya baik, dia juga ngasih banyak pinjaman kayak gitu. Terus juga karena dari masalah-masalah yang sebelumnya tuh aku udah malas gitu, mau berangkat udah malas, dan bagi aku juga
Miss Universe ini karena dulu aku masih kerasa pesimis ya sih ya. Kayak kitanya hanya kayak peserta yang susah. Karena persiapan kita kalau dibandingin dengan Miss yang lain itu kayaknya masih jauh, apalagi dibandingin dengan Latinas ya. Akhirnya ya setelah dibujuk sama Bu Ani waktu itu dan Pak Zulkarnain, ini udah berangkat aja gitu. Walaupun berarti dengan setengah hati Mbak Rema saat itu berangkatnya. Tapi gimana Mbak, dengan berangkat setengah hati gitu kan tetap aja Mbak Rema harus mewakili Indonesia gitu loh di sana. Apapun yang terjadi internal di dalam. Iya, ya tetap akhirnya berangkat itu terus dikasih tahu Bu Ani, udah enjoy the moment aja, kamu nikmatin, anggap aja liburan kayak gitu. Udah aku jalanin aja foto-foto shoot ya, aku happy aja karena begitu masuk ke di sana ketemu dengan teman-teman, auranya udah lain, jiwa kompetitifnya sudah mulai muncul lagi, walaupun aku mewakili Indonesia yang mungkin hanya chance-nya untuk bisa masuk itu kecil, ya aku lakunya terbaik aja. Lakunya terbaik aja, menikmati aja ketemu teman kayak lupa gitu masalah intern kan. Jadi ya berkompetisi jadi tiap hari. Mulai dari pakaian harus tampil baik, makeup harus tampil baik, penampilan harus baik, harus bisa menembus spot-spot foto yang baik, kayak gitu. Pakai strategi nggak sih Mbak Rema dulu waktu pas di MU? Berstrategi nggak gitu? Strateginya cuman karena kita udah dikasih tahu kalau misalnya Latina tuh suka ngedesel-desel untuk foto ke depan, kita juga berjuara juga lomba-lomba untuk foto di paling depan gitu kan. Karena mereka tuh karena suka ngeselin sih. Kita lagi udah foto ya, kita udah posisi gitu mau foto, tiba-tiba excuse me, kirain dia mau lewat atau apa. Excuses permisinya dia tuh benar-benar nempatin tempat kita gitu. Iya benar. Kita gitu loh. Kirain dia mau lewat atau apa gitu ya, benar-benar depan kita kayak gitu loh. Ini orang gimana sih gitu. Oh gitu cara mainnya. Ya udah kita ikut aja gitu. Jadi kalau misalnya dia mau apa-apa, kita tetap aja diem gitu. Kita dapat posisi yang bagus gitu. Kalau kita disuruh minggir-minggir apa, kita berusaha enggak, ini tempat aku nih di sini. Kalau mau cari tempat yang samping-samping deh gitu. Tapi bener ya, emang tuh Latin tuh zaman kita tuh ganas-ganas ya Mbak ya. Ya mungkin sampai sekarang kali ya, sampai sekarang. Tapi sekarang mungkin negara lain udah lebih percaya diri juga gitu. Kayaknya nggak se-friendly sekarang kali ya sih ya. Kayak mereka kan kalau sekarang tuh kan kayaknya kan misalnya mereka udah berani kontak di Instagram sudah saling sapa. Bener. Ya kan, saling support misalnya nge-like atau apa gitu. Kalau dulu kayaknya bener-bener kan kita ketemunya di tempat area itu, nggak pernah ketemu di medsos, mungkin cuma lihat lah mungkin ya, oh ini Indonesia ini, tapi kan nggak ngerti kayak kita yang di Instagram, kita ngerti banget persiapannya apa, orangnya kayak gimana, ketemunya langsung di situ gitu. Dan karena zaman web ya juga Mbak, jadi kan kita bisa lebih lihat gitu loh interaksi mereka secara online tuh kayak gimana, mereka udah kenal dulu sebelum mereka bertanding bahkan. Iya. Gitu. Mbak Rema tapi masih ngikutin Putri Indonesia nggak sampai sekarang? Ngikutin aku selalu pasti ngikutin. Selalu nonton. Miss Universe Putri Indonesia itu udah agenda wajib yang harus nonton. Kalau misalnya aku udah telepon suamiku, aku hari ini mau nonton ini ada pemain Putri Indonesia ya, pulang agak cepet ya, tolong bantu urus anak-anak. Aku mau nonton, nggak mau diganggu. Kayak gitu. Tetap ya emang berjiwa nggak boleh ketinggalan bener kan? Iya nggak boleh ketinggalan. Tapi gimana Mbak Rema selaku alumni yang masih memantau Putri Indonesia, walaupun mungkin nggak berkecimpung di dalamnya, tapi kan selalu mantau nih dari jauh gitu. Menurut Mbak Rema gimana sekarang penyelenggaraannya? Kalau aku gini ya sih ya, kembali ke basicnya Putri Indonesia tuh sebenarnya seperti apa? Tugas utamanya tuh kalau menurut aku pribadi ya sih ya, goal kita tuh bukan Miss Universe. Apa tuh jadi? Tapi aku nggak tahu ya sih ya, sebanyak aku nggak dulu tugas mereka itu kayak misalnya seminar sampai ke pelosok, terus juga kita banyak tanya jawab dengan anak-anak SMA dulu kan, gitu juga nggak sih? Kita ke sekolah misalnya ke sekolah Terakanita, terus juga ada di gedung DPR, tapi isinya tuh mahasiswa pelajar-pelajar teladan semua. Kita ke pelosok-pelosok, kita dengan ibu-ibu tentang perempuan segala macam kayak gitu. Aku nggak tahu sekarang masih banyak nggak kegiatan seperti itu. Padahal menurut aku itu yang paling penting gitu loh. Itu membentuk karakter secara nggak langsung. Kita membentuk karakter di situ. Baik untuk persiapan ke Miss Universe juga gitu ya. Apa Mbak? Miss Universe memang penting ya, memang. Sorry, aku potong bentar. Yang Mbak Rema ngerasa ngebentuk karakternya banget tuh apa dari acara-acara? Kita di situ pertama rasa kemanusiaan kita tuh benar-benar benar-benar kita kan melakukan kegiatan sosial itu kan banyak sekali.
bukan hanya untuk profil, oh ini loh Putri Indonesia ngelakuin kegiatan sosialnya tuh ini, tapi benar-benar kita berkecimpung di situ. Pada saat itu kan juga di tahun 2007 itu banyak banget bencana alam. Kita benar-benar membantu di situ, angkat sembako dari tanah. Kepedulian empati kita tuh benar-benar kita bisa luapkan di situ. Kegiatan sosial, terus juga keprihatinan kita kepada anak-anak yang di pelosok-pelosok, kan kita tak bisa ngobrol kita ada kayak seminar gitu loh dengan anak-anak SMA yang di pelosok, dengan ibu-ibu yang mengobrol tentang mengenai gizi, terus pengetahuan mereka untuk bagaimana menumbuh kembangkan anak-anak mereka, remaja di situ gitu. Itu kan otomatis kan kita terasah gitu, benar-benar empati kita tuh keluar. Tapi tetap tidak mengesampingkan persiapan ke Miss Universe juga gitu. Tapi jangan jadikan kegiatan sosial itu hanya untuk memenuhi syarat bahwa memang untuk Miss Universe kan ada kegiatan sosial gitu. Tapi benar-benar kita punya rasa dan kemanusiaan di situ gitu loh. Menurut Mbak Rema justru itu yang membentuk karakter. Itu yang membentuk karakter. Di samping memang persiapan Miss Universe juga penting, karena kita juga bangga dong kalau wakil kita bisa berhasil. Apalagi sekarang prestasinya kan terus meningkat. Benar. Semakin heboh, semakin euforianya tuh loh, semakin kerasa banget, apalagi semakin berprestasi, semakin banyak supporter juga di Indonesia kan bersatu itu mempersiapkan Miss untuk berangkat ke Miss Universe. Ya. Jadi kalau menurut Mbak Rema, Putri Indonesia itu lebih membanggakan nggak dari Miss Universe? Menang Putri Indonesia nih sama menang Miss Universe, mending mana? Iya, dua-duanya pasti membanggakan dong ya. Tapi hebat banget kalau misalnya bisa nyampe ke menang ke Miss Universe itu ya. Semoga ya, pasti semoga bisa. Ya. Ya jadi putri, kalau aku ya Zia, kalau aku memang goalnya Putri Indonesia, aku bangga banget. Aku menikmati semua prosesnya, walaupun banyak kemelut itu, aku banyak belajar di situ. Apa yang menjadi goalku tersampaikan. Aku ingin menjadi salah satu yang bisa mensumbangsihkan diriku untuk negeri bangsa ini, untuk anak-anak, untuk perempuan sih. Aku tersalurkan di situ di Putri Indonesia itu. Aku juga belajar banyak mengenai kebudayaan. Kan kita pergi ke banyak daerah di Indonesia kan, ya, di situ. Ya itu aku ngerasa tugas utamanya sih di situ sih. Oke. Tapi dengan Mbak Rema maksudnya berpikir seperti itu gitu, terus sekarang juga mungkin zamannya juga udah beda ya, kan kita dulu zaman Donald Trump dan sekarang udah dipegang sama lisensinya IMG. Sekarang tuh banyak advokasinya gitu Mbak untuk dibawa ke mungkin penilaiannya agak bergeser dibanding zaman-zaman kita dulu gitu. Mbak Rema ada ini nggak sih Mbak, ada ngerasa penyesalan gitu nggak sih? Coba dulu lebih bisa menikmati sih sebenarnya dulu. Oh gitu.